Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmanuddin. Baik, kita akan lanjutkan materi kita ya, materi sebelumnya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai kata benda atau ismun ya. Nah, untuk pembagian kata benda atau ism ini banyak pembagiannya ya. Ada ismun mudzakkar, ada isim musanna, ada isim mu'annas, dan lain sebagainya. Oke, kita bahas ya kali ini. Kita akan membahas ismun mudzakkarun. Apa sih ismun mudzakkarun itu? Nah, isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan arti laki-laki, baik itu yang berakal ataupun yang tidak berakal. Nah, yang masuk dalam kategori mudzakkar itu contohnya seperti rojulun. Rojulun itu anak laki-laki, ya. Kemudian misbahun lampu, maktabun meja, kolamun pulpen, ya. Biasanya isim mudzakkar ini tidak diakhiri dengan apa? Tak marbuto ini biasanya ya. Tak marbuto itu seperti huruf tak ya. Tak berbentuk bulat. Nah, biasanya tidak diakhiri oleh tak marbuto. Nah, kata yang seperti misbahun, maktabun, kolamun itu termasuk isim mudzakkar. Nah, di sini ada contoh isim mudzakkar dalam kalimat. Contohnya huwa tobibun. Artinya dia adalah dokter laki-laki. Nah, jelas ini termasuk isim mudzakkar ya, karena menunjukkan laki-laki. Kemudian jaa Muhammadun, Muhammad telah datang. Nah, di sini ada penjelasan lebih lengkap lagi. Nah, pada contoh di isim di atas, kata tobibun adalah isim mudzakkar karena kata benda tersebut berjenis laki-laki. Kalau misalnya perempuan apa? Tobi batun. Nah, ini laki-laki. Ya. Kata benda jenis laki-laki, tobibun. Sehingga kata ganti yang dipakai juga harus berupa mudzakkar, yaitu huwa. Nah, huwa ini ya, huwa ini pengganti dari dia laki-laki, kata ganti ya. Dan pada contoh yang kedua, kata Muhammadun adalah isim mudzakkar sehingga fiil kata kerja yang dipakai juga berupa fiil mudzakkar yaitu jaa. Kalau fiil yang berbentuk perempuan itu apa? Untuk dia perempuan seperti yang dijelaskan kemarin. Itu jaat ya, menggunakan tak tanis sakinah ya. Nah, di sini isim mudzakarnya itu Muhammadun ya, Muhammadun karena Muhammad ini berjenis laki-laki. Makanya ini isim mudzakar. Tobibun juga isim mudzakar karena kata gantinya menggunakan kata ganti untuk isim mudzakar. Nah, di sini ada isim muannatsun. Nah, jadi apa sih bedanya isim mudzakkar sama isim muannas? Kalau isim muannas adalah isim yang menunjukkan arti perempuan, baik yang berakal maupun tidak berakal. Contohnya kurrosatun, artinya buku. Aisyatun, Aisyah. Dajajatun, ayam betina. Syamsun, matahari. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan. Biasanya isim muannas ini sering akhir katanya itu, akhir kalimatnya itu ada tambahan tak marbutoh ya. Kurosatun, dajajatun, aisyatun. Nah, ini kenapa matahari kok tidak berbentuk, kok ini termasuk isim muannas bukan isim mudzakkar? Nah, ini karena ini isim alam ya, isim alam. Kenapa? Karena isim alam. Nah, kemudian kita lihat contoh isim muannas dalam kalimat. Nah, di sini ada 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 isim muannas dalam kalimat. Nah
Contohnya hiya tobibatun, dia adalah dokter perempuan. Ja'at Aisyatun, Aisyah telah datang. Nah, pada contoh yang pertama, lafaz tobibatun merupakan isim muannas atau kata benda berjenis perempuan. Nah, kemudian contoh yang kedua, Aisyatun juga merupakan isim muannas, ya. Kenapa? Karena didahului oleh fiil berupa muannas atau ja'at. Tobibatun juga muannas, ya, karena menggunakan kata pengganti yang dipakai yaitu kata pengganti muannas yaitu hiya. Nah, jadi kalau muannas ini menggunakan kata ganti berupa muannas atau hiya, kalau muzakkar itu menggunakan kata ganti untuk muzakkar yaitu huwa. Makanya tadi untuk isim muzakkar itu huwa tobibun. Kalau untuk perempuan hiya tobibatun. Oke. Nah, di sini juga ada isim mufrad. Apa sih isim mufrad itu? Yang pertama, isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna tunggal baik pada muzakkar maupun muannas. Jadi, isim yang menunjukkan maknanya satu, baik itu pada muzakkar atau muannas, maka disebut isim mufrad dalam bahasa Arab. Isim mufrad. Contohnya, ustadun, fa ustad, fa guru, ya. Ini satu ya maknanya. Kemudian ustadzatun, bu guru, ustadzah. Nah, ini ustadzah itu berarti buat perempuan ya. Kemudian muslimun, muslim, muslimatun, muslimah. Contoh dalam kalimatnya, zahaba muslimun ilal masjidu. Yang artinya orang muslim pergi ke masjid. Ya. Selanjutnya ismun tasniyatun. Jadi isim tasniyah adalah isim musanna atau isim yang menunjukkan makna ganda atau dua, baik mudzakkar maupun muannas. Jadi suatu isim yang maknanya itu dua atau ganda, kalau dalam bahasa Inggris itu kayak irregular gitu ya. Contohnya ustadzani, dua orang guru laki-laki, dua orang ustadz laki-laki. Ustadzatani, dua orang guru perempuan. Ya, jadi ini isim ini menunjukkan makna dua ya. Jadi ustadznya dua, gurunya dua ya, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, contohnya ustadzani yadhabani ilal masjidi, dua orang guru pergi ke masjid ya. Selanjutnya ada ismudomir atau kata ganti. Nah, ini perlu kita hafal ya, kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris itu pronoun ya disebutnya. Kalau dalam bahasa Arab itu isim domir. Isim domir jumlahnya ada 14, terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama mutakalim atau orang pertama, yang kedua mukhotob orang kedua, yang terakhir goib atau orang ketiga. Jadi ada orang pertama, orang kedua, sama orang ketiga ya. Kalau orang pertama disebutnya mutakalim, kalau orang kedua disebutnya mukhotob, kalau orang ketiga disebutnya goib. Nah, ini dia domir-domirnya. Domir anak artinya saya, anak saya sendiri. Nahnu itu kami, lebih dari satu, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian anta, anta itu kamu laki-laki. Ya. Laki-laki jumlahnya sendiri, jenisnya laki-laki. Antuma itu kalian berdua, laki-laki, jumlahnya berdua ya. Kemudian antum itu kalian laki-laki, anti kamu perempuan, antuma kalian berdua perempuan, antuna kalian perempuan, lebih dari dua. Nah, kemudian huwa.
Huwa itu dia laki-laki sendiri. Huma mereka berdua. Hum mereka laki-laki. Dia, hiya itu dia perempuan. Huma mereka berdua perempuan. Hunna mereka perempuan lebih dari dua. Biasanya kalau kita menghafalnya seperti ini ya. Hiya, huma, hum. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Nah, seperti itu biasanya untuk menghafal cepat ya. Nah, di sini ada keterangannya ya. Jumlah adalah jumlah orang terwakili dari dan jenis adalah apabila laki-laki. Nah, kalau jenis itu biasanya laki-laki ya. Jenis itu berbentuk jenis laki-laki atau muzakkar dalam bahasa Arab itu. Perempuan berjenis perempuan atau berjenis muannas. Kalau kita biasanya dalam bahasa Indonesia dia berjenis kelamin laki-laki, dia berjenis kelamin perempuan. Kalau bahasa Arab dia berjenis muzakkar, dia berjenis muannas seperti itu. Nah, contohnya penggunaannya isim muzakkar dan muannas. Ana muslimun, saya muslim. Nahnu muslimuna, kami muslim. Anta muslimun, kamu muslim. Hum mudarrisuna, mereka adalah guru. Ya, ini cara penggunaan isim domir tadi ya. Ana, nahnu, anta, hum, seperti itu ya. Ana muslim. Ya, jadi cara penggunaannya seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar mengenai kata petunjuk atau ismul isyarati. Jadi biasanya kalau kita ingin nunjuk sesuatu itu kalau dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia apa? Ini, itu ya. Nah, dalam bahasa Inggris this, that dan lain sebagainya. Nah, dalam bahasa Arab itu yang pertama adalah hadza. Jadi ini itu this itu hadza. Hadza ini digunakan untuk laki-laki tunggal dan benda tunggal tanpa tak marbutoh. Contohnya hadza kitabun, ini sebuah buku. Hadza kitabun, ini buku. Kitabun ini nggak boleh berbentuk tak marbutoh karena di sini sudah tidak boleh ada tak marbutohnya. Jadi hadza kitabun, ini sebuah buku. Kemudian hadhihi, nah ini maknanya sama, hadza ini juga, cuma ini pakai hadhihi. Nah, kalau hadhihi ini digunakan untuk perempuan tunggal dan benda tunggal dengan tak marbutoh serta benda jamak. Seperti hadhihi saburatun, ada tak marbutohnya ya. Kemudian untuk benda jamak hadhihi aqlamun, ini beberapa pulpen. Awalnya kolamun menjadi aklamun karena berbentuk jamak. Hadhihi aklamun. Ya, itu ismul isyarah atau kata petunjuk. Nah, kemudian ada lagi juga selain ini yaitu itu. Nah, itu ada dzalika sama tilka. Apa bedanya dzalika sama tilka? Dzalika ini digunakan untuk laki-laki tunggal atau benda tanpa tak marbutoh. Contohnya dzalika kitabun. Nah, biasanya kalau katanya ini tidak ada tak marbutoh, maka kita gunakan dzalika. Artinya itu sebuah buku. Tapi kalau misalkan ada tak marbutohnya, karena ini tilka ini digunakan untuk perempuan tunggal dan benda tunggal dengan tak marbutoh, maka menggunakan tilka. Tilka saburatun, artinya itu sebuah papan tulis. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai ismun alamun. Jadi ismun alam itu adalah isim yang menunjukkan arti nama, baik itu nama manusia maupun selainnya. Nah, contohnya isim alam ini seperti Muhammadun, Makkatun, An-Nailu, Sungai Nil, dan lain-lain. Ini isim alam ya.
Muhammadun, Makkah, Sungai Nil, ya, An-Nailu dan lain-lain. Kemudian selanjutnya itu ismul mausul. Ismul mausul. Jadi isim mausul itu apa? Ismi mausul adalah kata sambung yang bersifat yang berfungsi sebagai perantara. Ia dapat memberikan faedah sempurna jika bersambung dengan kata setelahnya yang disebut silah mausul. Dalam bahasa Indonesia, isim mausul biasa diartikan dengan yang. Nah, isim mausul ini biasanya diartikan yang, alladzi, yang, allati itu artinya yang. Alladzi yang, allati yang. Kalau alladzi itu digunakan untuk isim mudzakkar. Kalau allati digunakan untuk isim muannas. Ini tulisannya untuk ya. Ya. Nah, kita lebih jelaskan lagi pembagian isim berdasarkan kejelasannya. Nah, ini kita akan belajar dua isim ya, isim nakiroh sama isim ma'rifah. Apa sih isim nakiroh itu? Jadi, isim nakiroh itu adalah isim yang belum secara jelas dalam penunjukannya, ia masih umum. Jadi contohnya seperti ini. Saya mempunyai buku. Nah, itu kan umum sekali ya, saya mempunyai buku. Jadi belum jelas, belum itu masih secara umum, bukunya tuh buku apa, seperti itu ya, itu isim nakiro. Nah, dengan kata lain bahwa isim tersebut belum pasti. Artinya dapat menimbulkan pertanyaan, seperti tadi, saya mempunyai buku, tapi kita belum tahu bukunya buku apa ya. Nah, di sini ada contoh seperti rojulun, seorang laki-laki, waladun, seorang anak laki-laki, ustadzun, pak guru, kitabun, buku. Nah, ini dia ya, contoh-contohnya kalimatnya kitabun, ustadzun, waladun, rojulun. Nah, untuk mengidentifikasi isim nakiroh dapat dilihat dari cirinya, yaitu terdapat tanwin dan tidak adanya tambahan alif lam. Jadi, isim nakiroh itu cirinya itu adalah tidak adanya tambahan alif lam. Yang hanya ada itu tanwin. Rojulun itu ada alif lamnya tidak? Tidak ada. Waladun itu ada alif lamnya tidak? Tidak ada. Ustadzun itu ada alif lamnya tidak? Tidak ada. Kitabun itu juga tidak ada alif lam. Maka lafaz rojulun, waladun, ustadzun, kitabun bisa dikatakan isim nakiroh. Ya. Ada juga isim yang tidak bertanwin nih dan tidak ada tambahan alif lam. Contohnya apa? Rojulani, dua pemuda. Nah, ini juga dikatakan isim nakiroh ya. Walaupun tidak bertanwin tetap dikatakan isim nakiroh. Nah, kemudian yang kedua yaitu isim ma'rifah. Apa sih isim ma'rifah? Nah, ini kebalikannya ya. Kalau isim ma'rifah ini adalah isim yang menunjukkan makna khusus atau sudah jelas penunjukannya. Artinya tidak lagi menimbulkan pertanyaan. Sudah pasti ya, sudah pasti telah diketahui. Contohnya lafaz ar-rajulu, orang laki-laki. Al-waladu, anak laki-laki. Muhammadu, nama orang. Jadi cirinya isim ma'rifah ini memiliki tambahan alif lam di depannya, ar-rajulu. Tadi kan rojulun saja ya kalau isim nakiro. Nah, kalau isim ma'rifah itu ada tambahan alif lam ar-rajulu. Nah, seperti itu bedanya ya. Jadi ini kebalikan dari isim nakiro. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita akan lagi belajar mengenai isim berdasarkan perubahan harokat akhirnya. Nah, kalimat isim dari segi perubahan harokat akhirnya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama isim mu'rob, yang kedua isim mabni. Apa sih isim mu'rob sama isim mabni? Nah, kita coba jelaskan isim mu'rob terlebih dahulu. Isim mu'rob adalah isim yang berubah-ubah akhirnya sebab berbedanya amil yang masuk pada kalimat isim tersebut.
Jadi isim mu'rab ini adalah isim yang berubah-ubah akhirnya disebabkan adanya amil. Apa sih amil itu? Amil itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan akhir suatu kalimat dapat dibaca berbeda-beda. Contohnya ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Ini dating ya, salah. Ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Nah, kemudian Muhammad ini bisa berubah menjadi Muhammadan. Ro'aitu Muhammadan, saya telah melihat Muhammad. Kenapa Muhammadan? Karena Muhammadan ini kedudukannya menjadi objek. Jadi berubah menjadi Muhammadan. Kalau Muhammadun itu kedudukannya awalnya berubah apa? Awalnya fa'il ya, atau subjek ya. Karena ada amil. Amilnya mana? Nah, amilnya itu fi'il ja'a sama ro'aitu. Ya, di sini juga ada penjelasan lebih lengkapnya ya. Perhatikan lafaz Muhammadun pada contoh di atas. Pada contoh pertama berharokat domah, pada contoh kedua berharokat patah. Kedua keadaan akhir yang berubah-ubah pada lafaz Muhammadun tersebut disebabkan oleh masuknya amil. Nah, amilnya apa? Ja'a dan ro'aitu. Sehingga kedudukannya berubah. Ini jadi objek, yang Muhammadun ini jadi subjek. Muhammadan ini objek, Muhammadun itu subjek ya. Nah, sekarang isim mabni. Apa sih isim mabni itu? Isim mabni adalah isim yang tidak mengalami perubahan keadaan akhirnya. Jadi tetap ya, meskipun ada amil yang masuk padanya berbeda-beda. Contohnya hadza kitabun. Ini kitab. Yang kedua, doroba zaidun hadzal kalba. Dia memukul anjing ini. Pada kedua contoh tersebut, harokat akhir lafadznya hadza, sama kan? Hadza. Nah, tidak mengalami perubahan meskipun amil yang masuk padanya berbeda-beda. Jadi, walaupun ada amil yang masuk tetapi tidak berubah. Ya. Nah, ini adalah isim mabni, tidak mengalami perubahan. Baik, yumkin hadza minni astati'an aqul. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.